Itu semuanya ngelihat sosok pocong Mang E. Nah pocongnya itu kalau di film-film kan ya tingginya semanusia lah. Nah ini segenteng Mang E. Udah mulai intens gangguannya. Ketok-ketok jendela lebih sering jadinya. Perutnya hilang, janinnya hilang. Wah pada waktu itu Mang, itu usia kandungannya udah 7 bulan. Mungkin yang tadinya mau ambil lewat mimpi gagal, makanya ambil lewat nyata. Mereka itu nggak kerja, terus suka kumpul-kumpul Mang E. Ya kalau bisa dibilang sekte mungkin. Saya kan ngaji nih, diketawain saya Mang E. Karena saya lihat prosesnya itu kayak ada pocong-pocongan kecil Mang. Itu mungkin namanya buhul. Jadi kebetulan karena mungkin sengketa tanah dan punya dendam dengan keluarga kita, mereka ambilnya di kita. Nyangka mereka melakukan pesugihan juga nggak? Iya, sama. Malam itu, kondisi rumah terasa berbeda. Aroma dupa tercium semerbak menusuk dada. Bayangan hitam melintas cepat dan menghilang. Seorang ibu terbangun dengan tubuh menegang. Janin dalam kandungan lenyap entah kemana. Orang pintar berkata, ini kiriman dari tetangga. Dendam lama yang berubah jadi kutukan panjang menimpa keluarga tercinta dari istri Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu ya, serta rezekinya melimpah. Hari ini sudah hadir ke studio narasumber namanya Mas Gilang. Iya, Mang E. Mas Gilang ya? Iya, betul. Apa kabar Mas Gilang? Alhamdulillah sehat Mang E. Mas Gilang punya pengalaman tahun 2016 ya? Iya, betul. Itu saat sebelum menikah? Sebelum menikah Mang E. Atau mau menikah ya? Menikahnya kita itu di tahun 2021. Nah, kita pacaran dari tahun 2016. Oh, masa pacaran ya? Iya. Jadi ternyata pacarannya tidak seindah pacaran-pacaran yang lain nih. Ya, ada gangguan mistis gitu ya. Banyak mistis ya Mang E. Dan hampir merenggut nyawa juga ya. Iya, nah, salah satunya nyawa janin dari calon mertua waktu itu hilang. Ternyata juga ada hubungannya dengan pesugihan tetangga katanya. Dia itu suka kumpul-kumpul. Siapa itu ya? Yang tetangga saya itu suka kumpul-kumpul. Kumpul-kumpulnya itu Aneh gak jelas, aneh lah. Dari pakaiannya nyentrik warna hitam-hitam. Jadi tergabung di komunitas yang di luar nalar gitu. Iya, di luar nalar. Oke, gimana kisahnya nanti kita cari tahu ya, dengarkan bersama kisahnya. Mas Gilang harus pakai masker pasti ya. Iya. Karena untuk menyembunyikan ada rahasianya begitu. Enggak Iya, ini betul. diketahui umum ya. Iya. Apa aktivitas sekarang Mas Gilang? Saya sekarang aktif ojol Mang E. Di ojol ya. Ojol. Tapi cukup ya ekonomi lancar? Cukup, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah meningkat. Amin, amin. Baik, jangan kemana-mana, saatnya nonton bareng kisah pengalaman Mas Gilang. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Mas Gilang. Jadi gini ceritanya Mang E. Cerita ini berawal dari tahun 2016, di mana status saya masih berpacaran dengan istri saya yang sekarang. Jadi di tahun itu memang saya belum terlalu akrab dengan orang tuanya Mang E. Nah sebut aja cewek saya ini namanya Amel. Jadi si Amel ini suka cerita ke saya Mang E. Suka cerita hal-hal mistis gaib di rumahnya. Pada waktu itu Amel pernah cerita ke saya
Jadi kejadian-kejadian gaib di rumahnya itu bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Itu tiap hari Mang E. Yang gongnya lagi itu tiap hari jendela rumah selalu diketok. Jendela bukan pintu Mang E. Kalau jendela diketok kan agak kenceng ya suaranya. Dan ayahnya cewek saya ini, ayahnya Amel, dia itu pernah sakit. Amel cerita ke saya, waktu itu ayah sakit. Kalau untuk ciri sakitnya seperti TBC Mang E, kayak TBC. Upaya medis sudah dilakukan, nah, termasuk ke puskesmas, dicek lab, dahaknya. Yang disangka-sangkakan ke ayah Amel ini ya negatif semua. Bahkan dirujuk ke rumah sakit, di ronsen ya hasilnya gak ada apa-apa Mang E. Jadi selama sakit ini upaya medis sudah dilakukan, akhirnya ayah Amel ini minta bantulah ke perukiah dari Jawa. Bahkan ayahnya Amel ini kalau tidur Mang E, itu harus didoain dulu, harus dikasih air doa baru bisa tidur. Kalau nggak digituin nggak tenang, kayak gelisah, tidur nggak bisa. Nah itu diobatin sama perukiah dari Jawa, alhamdulillah sembuh. Yang tadinya nggak bisa jalan jadi bisa jalan, yang tadinya nggak bisa naik motor jadi bisa naik motor Mang E. Nah di tahun 2016 sampai tahun 2018 saya itu kan belum kenal langsung sama orang tuanya. Nah di 2019 saya berani Mang E buat kenalan sama orang tuanya. Alhamdulillah mereka welcome, menerima saya. Jadi saya kan orangnya ngulik Mang E, mau tahu bener enggak sih selama ini Amel cerita. Saya tanya langsung ke ibunya, bahkan ke tetangganya pun saya tanyakan Mang E. Dan tetangganya ini bilang, oh itu mah emang udah biasa di situ mah. Nah ini tetangga dekatnya Mang E. Itu mah udah biasa Mas, di situ mah kiriman. Itu kalau yang tetangga dekat mah memang udah tahu semua dan ya santai lah, mereka udah tahu. Yang bahaya ini yang nggak tahu Mang E. Jadi apa yang ada di rumah ibunya Amel ini disangkanya itu peliharaan Ibu Amel, ingon-ingonnya Ibu Amel. Padahal mereka juga nggak tahu asal-usulnya dari mana. Hingga ada kejadian waktu itu ibunya Amel cerita ke saya. Jadi di malam minggu waktu itu ada segerombolan anak-anak remaja lah. Dia pulang kebetulan lewat rumahnya Amel. Nah sebelum datang rumah Amel ini sekitar 20 meter Mang E, itu semuanya ngelihat sosok pocong Mang E. Nah pocongnya itu kalau di film-film kan ya tingginya semanusia lah. Nah ini segenteng Mang E. Kebetulan pocongnya itu ngadepnya ke pintu. Pocong jumbo ya? Pocong jumbo Mang E. Nah kalau untuk kakinya kata mereka itu memang napak ke tanah. Tapi badannya seperti ringan, goyang kanan, goyang kiri. Nah itu mereka kabur Mang E. Kabur sampai pagi nggak balik-balik lagi, itu langsung geger paginya. Ya saya juga orangnya mau tahu waktu itu. Saya tanyain ke tetangganya, itu bener Bu? Kejadian pas malam minggu? Iya bener. Ya mau gimana lagi, ini saya validasi ke tetangga juga emang bener. Ya saya juga ikut percaya aja. Nah hingga kejadian yang sangat memukulnya itu Mang E di tahun 2020. Jadi pada waktu itu ibunya Amel kehilangan janinnya. Ceritanya saya itu waktu itu lagi kerja Mang E. Lagi kerja, tiba-tiba Amel nelpon, nangis-nangis. Ini sini dulu ke rumah. Kenapa? Ke rumah sini dulu. Ya udah iya nanti saya ke sana. Akhirnya saya ke rumah Mang E sorenya itu. Ada apa Mel? Ibu
ibu kenapa? Ibunya mana? Hilang. Apanya yang hilang? Perutnya hilang, janinnya hilang. Wah, pada waktu itu Mang, itu usia kandungannya udah 7 bulan. Jadi ibunya Amel ini memang dia nikah muda. Nah itu kehamilan anak ketiga waktu itu. Nah di tahun 2020 hamil anak ketiga, dan pada saat kejadian itu di usia kandungan 7 bulan. Amel anak keberapa? Amel anak ke-1. Jadi Amel cerita ke saya. Jadi ceritanya tuh malam Selasa ibu tuh mimpi. Cuma kalau mimpi tuh yang namanya orang mimpi pasti gak tahu kalau itu mimpi. Nah ini ibu tahu kalau itu mimpi. Dan keanehannya pun ibu tuh pakai baju adat Jawa dan pakai kembang melati, dikalungin kembang melati. Latarnya pun itu masih di sekitaran rumah, masih di sini, dan orang-orang yang ada di situ pun ya tetangga-tetangga dekat. Nah ibu ini ceritanya jalan ke arah kali. Ibu jalan ke arah kali. Nah ada satu ibu-ibu tua. Ibu-ibu tua ini nawarin teh ke ibunya Amel. Nawarin teh. Nah karena ibunya Amel ini orangnya gak enakan Mang ya. Kata cewek saya ini orangnya gak enakan. Ditambah lagi memang cuacanya waktu itu panas, terik. Jadi gak akan bisa nolak. Tapi apa yang dilihat sama ibunya Amel itu sadar kalau ini tuh aneh. Diminumlah itu tehnya sama ibu. Nah setelah diminum itu ibu udah gak inget apa-apa lagi. Terus gimana ibunya? Ya itu kebangun tuh pagi-pagi. Ibu duduk di kasur terus manggil-manggil. Mel, ini coba lihat. Kenapa bu? Kok perutnya gak ada ya? Perutnya itu kempes Mang Nangis itu sekeluarga Mang Amel yang kerja jadi gak kerja waktu itu. Ayahnya Amel gak kerja. Saya pun yang kerja waktu ditelepon, wah ya kalang kabut saya. Bener enggak sih? Dan saya juga ngelihat sendiri kalau perutnya ibunya Amel itu perkembangannya seperti apa. Karena di tahun itu saya udah akrab, udah sering main ke rumahnya. Saya tahu perkembangan besarnya kayak apa. Dan pada saat 7 bulan memang udah besar sekali. Terus gimana? Ibunya mana? Kata saya tanya ke Amel. Ibunya mana? Itu di kamar. Saya samperin lah ibunya. Ayo anterin. Bu, ibu ini gak mau jawab. Diem aja, nangis aja. Akhirnya saya komunikasinya sama Amel. Ini emang gak ada yang ini, gak ada yang kesini bidan atau apa? Udah bidan udah kesini. Gak diperiksain, gak mau ibunya. Bidannya juga itu gak tahu. Ditanyain ada darah enggak bu, gak ada. Ada bekasnya enggak bu, gak ada. Sakit enggak. Padahal si ibu ini udah disuruh ke rumah sakit tapi gak mau. Karena di saat kehamilannya pun ibu cuma ke bidan aja. Enggak periksa yang ke rumah sakit, USG atau apa itu enggak. Karena kan orang desa biasanya rata-rata gitu ya Mang. Jadi cuma ke bidan aja, diperiksa dan kelihatan besar ya udah besar. Hanya dilihat dari HPHT usia kandungannya kata ibunya. Si ibu ini gak mau ribet. Jadi gak mau dibikin ribut. Mungkin pada waktu itu kalau misalkan ibunya mau go public bisa viral Mang. Cuma ibu gak mau ribet. Justru malah minta ke bidannya kalau kehamilan yang hilang ini minta dianggap keguguran aja. Walaupun gak ada bekasnya. Dari kejadian itu Mang saya kan ada rencana menikah di tahun 2021. Saya itu mikir ulang Mang ini kalau saya nikah sama Amel, yang saya hadapi luar biasa. Saya kuat enggak? Akhirnya saya ngobrol lah sama Amel. Mel ini gimana?
kebetulan kan belum punya rumah, harus tinggal di sini. Ya mau nggak mau ini harus diadepin. Kita nggak bisa kayak gini-gini aja. Saya dulu memang orangnya jarang sholat Mang E. Jarang banget. Paling kalau sholat Jumat baru sholat. Nah saya ngomong ke Amel, ini kita harus benar-benar harus dekat sama Allah. Kita harus bisa perbaiki sholat kita. Jangan sampai mau diginiin terus. Ya seenggaknya kita udah ikhtiar lah. Alhamdulillah di tahun 2021 Mang E, kita resmi nikah. Saya nikah sama Amel. Nah waktu itu saya bilang ke Amel, saya udah nyebut Amel ini enggak, karena udah nikah lah, udah santai. Saya sebut Amel ini enggak. Amel nyebut saya Pipi. Waktu itu saya nanya ke istri saya, "Dak, ini kan kita masih muda nih. Gimana kalau ditunda dulu punya anaknya ya 3 tahun aja." Saya bilang kayak gitu Mang E. Gak mau istri saya. Jangan, gak usah, ngapain dan nunda. Kalau dikasih ya dikasih. Cuma memang waktu itu kalau menurut saya masih sangat muda saya itu. Jadi belum terlalu siap lah mentalnya. Akhirnya negosiasi lah. Keputusannya 2 tahun tunda Mang E. Jadi 2021 kita nikah sampai tahun 2023 itu belum punya anak. Nah di tahun 2023 kita itu udah ikhtiar Mang E. Udah doa, minta, tapi belum dikasih juga. Selang 1 tahun, alhamdulillah di tahun 2024 istri saya positif hamil. Saya rasanya campur aduk Mang E. Antara seneng dan khawatir. Saya mikir, ya Allah istri saya hamil. Saya takut Mang E. Kejadian yang dialami sama mertua saya dulu, itu kejadian lagi di istri saya. Saya takut. Kita itu silent di saat tahu istri hamil, nggak berkoar lah kata tetangga-tetangga, nggak bilang, nggak ngomong apa-apa. Jadi di usia kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya kejadian-kejadian mistisnya nggak ada. Kalau untuk ketok jendela memang itu kan sebelumnya sudah ada Mang E. Jadi kita ya mewajarinya lah. Bodoh amat lah gitu. Nah mau nggak mau di usia kehamilan 4 bulan kita kan ada syukuran Mang E. Ada syukuran 4 bulan. Tetangga-tetangga semua pada tahu. Nah dari sini Mang E udah mulai intens gangguannya. Ketok-ketok jendela lebih sering jadinya. Yang tadinya ketok jendela di tengah jadi di kamar saya diketoknya. Hingga kejadian waktu itu yang saya alami sendiri Mang E. Malam saya baru pulang. Saya kebetulan pulang malam waktu itu jam 11. Istri saya udah tidur. Mertua saya udah tidur, semua udah tidur. Ketok jendela tuh Mang E. Bah udah biasa kata saya. Saya diemin, saya tonton YouTube aja, saya gedein volumenya. Tak. Itu kedua kali Mang E. Saya masih diemin. Nah yang ketiga kalinya ini tak. Saya diemin juga, kursi geser Mang E. Jadi di kasur saya ini agak tinggi, bawahnya itu ada kursi Mang E. Nah kursi ini geser, dak. Astagfirullah. Ya saya kaget. Dah, kenapa? Saya coba positif lah, udah bodo amat. Saya nonton YouTube lagi, gedein lagi volumenya. Bodo amat. Selang berapa detik, itu saya kan naruh bubble wrap Mang E. Di tengah itu naruh bubble wrap. Nah kebetulan di atasnya ada helm. Nah itu bubble wrap di tengah jatuh Mang E. Blah! Ya saya kaget Mang E. Sepersekian detik lah, 2 detik. Saya turun. Saya longok. Astagfirullah. Itu saya lihat pakai mata kepala saya sendiri Mang E. Saya baru lihat itu pertama kali Mang E. Lihat sendiri. Yang diceritain istri saya dulu pas 2016 ada sosok tinggi besar. Itu saya lihat sendiri. Memang mukanya hitam, bukan genderuwo ya. Kalau genderuwo kan kayak monyet. Ini kayak manusia cuma tinggi besar, hitam. Saya langsung lari ke kasur lagi Mang E.
Semua bangun. Mertua saya bangun, istri saya bangun. Kenapa, ada apa? Ya saya ceritain waktu itu. Aduh, udah, jangan cerita dulu, kata istri saya. Jangan cerita dulu, nanti aja ceritanya. Besok lagi. Oh ya udah. Mereka semua tidur, saya nggak bisa tidur, Mang. Saya tengah malam sempetin sholat sampai subuh. Subuh 4:30 lah. Setelah sholat subuh, waktu itu subuhnya masih jam 4. Saya setelah sholat subuh tidur. Waktu itu baru bisa tidur. Saya takut, Bang. Saya masih takut. Jadi saya tiap hari, tiap malam itu ngaji. Saya ngajiin perut istri saya. Nah, hingga di kehamilan 6 bulan waktu itu, Mang. Ternyata apa yang ditakutkan terjadi, Mang. Jadi ceritanya waktu itu kita udah pada tidur semua. Kejadiannya malam Selasa, Mang. Untuk malam Selasa ini kebetulan sama dengan mertua saya dulu, malam Selasa juga. Saya lagi tidur, tiba-tiba dibangunin, Mang, sama istri saya. P, ditepak ini paha saya. P, bangun. Kenapa ndak? Mimpi apa? Kayak ibu. Hah? Yang bener, itu saya cium sendiri, Mang. Mulut istri saya bau lumpur. Bau lumpur dah. Iya, mimpi gimana? Ceritain. Ya sama aja kayak ibu. Masih di sekitaran rumah. Jalan ke arah kali. Dan semua orang yang dimimpi itu kenal, Pi. Kecuali ibu-ibu ini yang ngasih minum. Bedanya tuh, Pi, ibu ini ngasih minumnya kan waktu dulu itu teh. Nah, kalau ke Enda ini ngasihnya air putih. Dari jauh air putih memang. Tapi ketika dipegang, itu kok keruh airnya. Sebenarnya Enda tuh tahu kalau itu tuh air lumpur, bau lumpur airnya. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa nolak. Haus banget waktu itu. Sebenarnya istri saya, Mang, ini nih istri saya. Orangnya saklek, kalau nggak mau ya nggak mau. Nggak ada kata nggak enakan. Kalau mertua saya dulu kan orangnya nggak enakan. Ini istri saya bodo amat, kalau nggak mau ya nggak mau. Diminum enggak? Kata saya, tanya ke istri saya. Diminum enggak? Diminum. Ya Allah, gimana? Saya peganglah perut istri saya. Lah, tapi itu masih ada perutnya. Iya, soalnya diminum tapi dimuntahin, Pi. Jadi waktu itu diminum tegukan pertama emang rasanya mau nelen, tapi dimuntahin, Pi. Tegukan ke-1 dimuntahin. Teguk lagi kedua dimuntahin. Sampai ke tegukan ketiga dimuntahin juga. Diambil itu gelasnya, Pi, sama ibu-ibunya dibanting. Makanya Nda kebangun. Oh, jadi gitu ceritanya. Wah, ya ternyata ini masih ada. Ini mah aman, Nda. Ya udah, besok periksa USG. Karena istri saya juga tipe orang yang apa-apa tuh USG, apa-apa dokter. Jadi orang yang khawatiran lah. Jadi keesokan harinya saya izin kerja, Mang. Keesokan harinya izin kerja, saya ke rumah sakit sama istri saya. Saya USG, alhamdulillah gak ada apa-apa, Mang. Semuanya normal. Sesuai usia kandungannya, sesuai usia kehamilannya. Saya lega. Tapi pada waktu hari itu saya gak langsung pulang, Mang. Saya mampir dulu ke kerjaan lah. Waktu itu saya kerja di ekspedisi. Saya mampir dulu ke kerjaan, saya kerjain dulu kerjaan-kerjaan yang urgent. Saya baru pulang ke rumahnya itu sore. Saya pulang ke rumah sore. Nah, ibu ngabarin, Mel, ini ada yang ngasih nasi. Nasi apa, Bu? Tapi ngomongnya gak nasi hajatan loh. Tapi ngomongnya tuh nasi hajatan. Siapa yang ngasih? Itu
anak kecil yang rumahnya di situ. Lah, kok nasi hajatan masa nggak dibungkus? Soalnya kalau nasi hajatan Mang di Cirebon itu biasanya diwadahin sangku namanya. Kalau nggak sangku ya minimalnya box lah ya, box kardus. Nah ini itu cuma kayak nasi bungkus Mang. Ya saya masih positive thinking waktu itu. Nah mungkin ini wadahnya habis kali, tempatnya habis. Ya udah dibuka aja Bu, kata saya. Akhirnya dibuka tuh sama ibu mertua. Lah kok lauknya tempe orek. Ini nggak tahu kenapa kok bisa ngomong nasi hajatan. Entah mereka miskomunikasi atau salah dengar si anak kecil yang nganter ini. Gak mungkin nasi hajatan kayak gini. Kalau nasi hajatan minimal kan ada sambal goreng kentang yang mana ada ayamnya. Nah ini cuma tempe orek kayak bancakan. Nah kebetulan waktu itu ada adiknya istri saya ngasih tahu, datang, Bu, itu tuh tadi nasinya dari situ, dari samping, dari sebelah, dari rumah itu. Lah, iya tah, yang benar iya. Akhirnya ibu mertua saya cari tahu, sama saya cari tahu, nanya ke tetangga sekitarnya juga. Ini orang itu ada acara enggak? Oh enggak ada. Saya dikasih nasi Bu. Ibu dikasih enggak? Enggak dikasih nasi. Wah, ini pikiran saya udah jelek Mang Mungkin yang tadinya mau ambil lewat mimpi, gagal. Makanya ambil lewat nyata. Saya mikirnya gitu Mang Ini gak bener ini Bu, kata saya. Udah buang aja. Akhirnya dikasih ke kucing tuh sama ibu mertua saya. Malam harinya itu saya udah ketakutan. Saya udah merinding lagi. Takutnya dicoba lagi istri saya ini untuk diambil janinnya. Akhirnya malam itu saya biasa ngaji. Nah di tetangga saya itu rame. Nah saya tanya ke mertua juga, itu biasalah kumpul-kumpul kayak gitu. Yang pakai baju hitam-hitam, yang aneh itu. Kayak sekte-sekte apa. Jaraknya jauh gitu. ke rumah tetangga? Dekat Mang Berapa sekitar, meter? 10 meter lah. Oh deket sebelahan gitu? Deket banget. Berarti tahu kejadian apa aja ya? Tahu, makanya suara ketawa itu nanti terdengar sampai rumah. Saya kan ngaji nih, diketawain saya Mang diketawain orang banyak. Dan bau bukan dupa, bukan menyan ya, jadi kayak bau wangi tuh, itu masuk ke rumah. Baunya itu masuk ke rumah. Ya saya ngaji aja lah, mau diketawain mau apa juga, yang penting saya sih niatnya baik. Selesai itu saya besoknya Mang saya ngomong, saya cerita ke teman saya yang memang agamanya ngelotok lah, mereka relasinya luas dan peruqyah juga. Waktu itu saya ngomong cerita ke teman saya namanya Andre, teman kerja saya. Saya manggil Andre ini biasanya Aang. Ang, ini saya ada kejadian parah. Waktu itu kan mertua saya pernah diambil janinnya dan hilang pas usia 7 bulan Ang. Nah ini istri saya mau diambil lagi. Mimpinya masih sama kayak mertua saya dulu. Latarnya juga masih sama, alurnya masih sama. Dan orang yang ngasih minumnya masih sama Ang. Ini tolonglah minta bantu, gimana caranya? Bisa enggak sih rumah diruqyah? Oh ya bisa. Itu kata teman saya. Tapi ini saya nggak bisa sendiri nanganinya. Palingnya nanti saya minta bantuan ke guru saya. Ya udah nggak apa-apa kalau kata saya. Akhirnya teman saya itu ngontek ke gurunya. Mintalah tuh teman saya media. Minta media air. Waktu itu diminta air Jagabayan. Jadi air Jagabayan ini salah satu air dari sumur 7. Nah saya ambil air itu. Terus diminta juga daun kelor. Saya waktu itu ambil daun kelor 50 cm sama batangnya Mang Nah malamnya datanglah itu ke rumah. Kita pulang, nah mereka datang sama gurunya. Nah pada saat datang ini Mang saya kan ke depan.
Nah mungkin karena gurunya teman saya ini pakaiannya agamis banget ya, karena kan dia ustadz. Ini tetangga saya yang kemarin itu ketawa-ketawa pas saya ngaji, itu dia ngintipin Mang. Saya ngeliat sendiri dia ngintip gini, ngeliatin aja. Wah, saya makin curiga Mang. Jangan-jangan ya emang dia. Toh dari kemarin juga emang merujuk ke dia. Keanehan-keanehan yang selama ini ada ya ke dia. Tapi itu masih prasangka kita aja waktu itu. Akhirnya masuklah tuh teman saya sama gurunya. Masuk. Didoain lah akhirnya. Saya juga ada di situ. Didoain terus teman saya ngomong, Lang, coba ini airnya dibawa, celupin daun kelor, terus kelornya dikebas-kebasin ke tembok di sekeliling rumah. Oh ya udah, saya ambil tuh Mang, embernya, saya celupin daun kelor, saya kebas-kebasin. Itu bukan ngintip lagi Mang, orang itu berdiri dia Mang, gini, ngeliatin, tapi diem baik, diem aja, dia ngeliatin. Saya ngeledek Mang, saya kencengin ke belakangnya. Ceplak. Bodoh amat lah, melotot dia Mang. Udah saya puterin semua. Saya masuk ke rumah. Kata ustadznya ini ngomong, coba anterin saya ke belakang. Itu belakang tuh apa sih? Halaman kosong kata saya. Oh ya udah, bawa pecok ya. Iya. Bawa pecok lah saya. Pecok itu kayak sekop kecil Mang. Bawa pecok ke belakang. Ini keduk di sini katanya. Saya keduk tuh Mang. Gak ada apa-apa. Jongkok lah itu ustadznya. Gak tahu doa apa. Suruh keduk lagi saya. Coba keduk lagi lebih dalam. Dikeduk lah itu. Tapi ya saya kalau misalkan ini manipulasi ya Mang ya. Kalau misalkan manipulasi juga gak mungkin. Karena saya lihat prosesnya. Dan saya yang ngeduk. Ininya ngeduk tanahnya. Saya keduk lagi, itu kayak ada pocong-pocongan kecil Mang. Itu mungkin namanya buhul. Dan kata Pak Ustadz ini juga, emang itu namanya buhul. Terus Pak Ustadz tuh bilang, udah sekarang sih jangan mikir yang macam-macam. Kamu udah ikhtiar, kamu perbaiki ibadahnya, insya Allah ini penyebab masalahnya udah gak ada. Cuma saya pesen ke kamu, hati-hati sama orang itu. Yang mana Pak Ustadz? Itu orang itu. Oh, akhirnya saya terbukalah ke Pak Ustadz, cerita semua. Tadi tuh Pak Ustadz, pas Pak Ustadz datang orang itu ngintip. Oh iya. Nah terus pas saya ngebasin daun kelor, dia melototin saya Pak. Dia melototin saya Pak Ustadz. Oh iya, yang namanya Ustadz ya, dia gak mau terlalu frontal lah ngomongnya. Jadi cuma sekedar ngingatin kalau sama orang itu tuh hati-hati. Nah akhirnya saya nanya ke teman saya ini setelah, jadi Pak Ustadznya itu pulang duluan. Jadi mereka tuh datang juga 2 motor. Pak Ustadznya pulang duluan. Saya tanya ke teman saya ini, Ang, mau Pak Ustadz ngomong apa baik? Tadi Pak Ustadz ngomong apa aja? Ya sama kayak gitu, orang yang di sebelah. Bener dah itu valid? Iya bener, A1 iya. Wah ya wis. Akhirnya saya dari situ gak mau ribet-ribet, saya konfirmasi ke mertua juga, gimana mau diributin? Enggak kata saya. Buat apa? Buktinya apa? Kalau hal-hal kayak gini gak ada buktinya emang susah. Mau diributin juga apa yang diributin. Karena saya takut hal-hal yang kayak gini keulang lagi. Akhirnya saya mutusin buat pindah rumah. Udah selesai rukiahnya, besoknya saya ngobrol sama istri saya. Dah emang gak takut di sini aja kata saya. Takut gimana Pi? Ya takut kejadian lagi, keulang lagi, takut dicoba-coba lagi. Ini kebetulan lagi ada uang. Gimana kalau ambil rumah aja?
kita ambil take over di sana. Itu kita ambil take over dari perumahan masih satu desa Mang E. Jadi nggak terlalu jauh. Akhirnya istri saya setuju. Waktu itu saya pindah lah, selang 2 minggu saya udah pindah ke sana. Nah, usia kehamilan istri kan udah 7 bulan nih Mang E. Udah 7 mau ke 8 bulan. Udah besar banget. Nah, di rumah barunya ini istri saya dimimpiin lagi Mang E. Jadi waktu itu pagi-pagi istri saya tuh cerita, "Pi, dimimpiin apa? Mimpi yang kayak waktu itu?" "Bukan." "Kenapa ya? Tapi aneh mimpinya aja. Orang ini perut juga masih ada kok, masih utuh. Emang mimpinya gimana?" Jadi tuh Pi, ada mbak-mbak masih muda lah, umur 20-an. Itu tangan tuh bisa masuk ke perutnya dan di rogo-rogo Pi, masuk tembus tangannya. Terus gimana? Diambil bayinya, keluar. Ngomong apa? Terus tuh ngomong mamanya tuh, "Nok, ini gimana sih? Kebalik kepalanya. Nih harusnya kayak gini." Nah, jadi waktu itu katanya sih digendong, istri saya cerita, bayinya. Dibalik lah, dimasukin lagi. Tapi tuh nggak bisa masuk. Bayinya nggak bisa masuk lagi Pi, kata istri sayanya. Lah ya terus gimana? Nggak tahu. Udah nggak tahu lagi gimana. Lah tapi itu kan perutnya masih ada. Ya iya masih ada sih, makanya kan nggak ambil pusing. Soalnya ini mimpinya aneh. Jadi istri saya juga bodo amat Mang E waktu itu. Udah aja lah, bodo amat. Apa yang dipikirin, mimpi aneh. Ya selang 2 minggu lah, kita itu baru USG lagi. Memang pada waktu itu sebelum mimpi, janin tuh masih sungsang. Kepalanya masih di atas Mang E. Padahal usia kandungannya udah 7 ke 8. Ya kata dokternya sih masih normal lah, masih bisa muter lagi waktu itu. Nah saya USG lah selang 2 minggu setelah mimpi. Ternyata memang ini gak tahu cocok logi atau apa ya, kepalanya itu udah di bawah Mang E. Kepalanya udah di bawah. Berarti kan yang kemarin itu ada kaitannya nih sama mimpi yang ini. Dan kejadian nyatanya ya positif, alhamdulillah. Saya juga sempat tanya ke mertua saya, "Bu, gimana setelah di ruqyah rumahnya?" Gak ada apa-apa. Terus ketok-ketok jendela masih gak ada sama sekali. Terus setelah di ruqyah gak ada sama sekali Bang ya. Nah selang 2 minggu lah, kita itu biasa nganter istri ke mall sebelum berangkat kerja. Jadi istri saya itu saya suruh jalan-jalan di mall Mang E. Sebab dokternya bilang ini harus perbanyak jalan kaki ya supaya bisa lahiran normal. Ya semangat istri saya. Tiap pagi jalan. Nanti saya mau berangkat, dia ikut, saya anterin ke mall. Saya turunkan di mall, sayanya berangkat kerja. Nah pas sore harinya Mang E, istri saya tuh nelpon, "Pi, ini sakit apa?" "Ya sakit mules." "Ya Allah, lahiran dah," kata saya. "Ya udah ya jemput." Saya jemput ke situ. "Masih sakit?" "Udah enggak." Ya ngerjain ini istri saya. "Jadi gimana?" "Ya tetaplah periksa lah, ini tadinya sakit, takutnya udah pembukaan apa." Istri saya orangnya nggak sabar, mikirnya kayak gitu mulu. Karena itu intensitas jalannya luar biasa Mang E, berjam-jam istri saya kuat. Pagi udah jalan, ini di mall jalan juga berjam-jam. Akhirnya kita ke rumah sakit tuh pulangnya Mang E. Kita ke rumah sakit, kita USG. Nah dokternya ini ngomong, "Bu, ini ada lilitan tali pusar 4 di lehernya."
Kalau misalkan mau dipaksa normal ya nggak apa-apa, masih bisa. Tapi resiko. Ini kan kalau normal paling di puskesmas lahirannya. Nanti daripada urgent tetap ke sini ya repot lagi Bu. Karena saya nggak mau kejadian-kejadian mistis yang di belakang itu ada lagi. Dan istri saya juga orang yang gak sabar. Waktu itu udah kehamilan 8 bulan ke 9 lah, udah cukup bulan. Dokternya ini menyarankan untuk SC waktu itu. Gimana dah SC, mau tah? Iya mau. Ya udah gak apa-apa. Istri saya ini mau. Oke. Dok. Oke dok, mau. Kapan jadwalnya? Besok. Ya cepet banget dok. Ya iya udah besok, saya ada jadwalnya besok di sini. Terus ini kita masuk IGD-nya kapan? Hari ini sore langsung. Oh ya udah. Ya udah dok, nggak apa-apa, saya tantangan. Akhirnya dokternya ngasih rujukan ke IGD. Saya ke IGD, istri saya ditinggal di IGD, saya pulang. Saya pulang belum sempat ngabarin mertua tuh. Saya cuma ambil baju. Saya berangkat lah dengan membawa perlengkapan melahirkan. Waktu itu kita udah nyiapin bener-bener lah perlengkapan melahirkan itu di satu tas. Saya bawa ke rumah sakit. Saya baru kabarin di rumah sakit. Saya kabarin ke mertua saya di rumah sakit. Bu, ini kesini ke rumah sakit. Kenapa ya mau lahiran? Lahiran? Kapan mulesnya? Kata mertua saya. Kapan mulesnya? SC sesar. Lah sinapa jatuh tak, kata mertua saya. Enggak. Ya udah kesini aja. Akhirnya ke situ lah mertua saya. Kenapa kok disesar deh? Udahlah Bu, jangan lama-lama tuh. Ini juga ada gangguan lilitan tali pusar, kata saya. Ini kalau dipaksa normal juga ya takutnya ujung-ujungnya tetap SC juga malah merepotkan. Jadi udah aja sekalian. Itu pertimbangan saya yang pertama. Terus pertimbangan yang kedua, saya takut hal-hal mistis ini kejadian lagi Bu. Oh ya udahlah terserah. Sebenarnya saya sedih di situ Mang E. Istri saya ini nggak pernah punya riwayat sakit, nggak pernah sakit keras, tapi sekalinya masuk rumah sakit dirobek perutnya. Saya sedih di situ sebenarnya. Cuma ya mau gimana lagi. Akhirnya di keesokan harinya datanglah waktu SC Mang. Masuklah ke ruang operasi istri saya. Selang 1 jam lah, alhamdulillah dengar tuh saya tangisan bayi. Ya saya udah ngerasa finish di situ. Alhamdulillah selamat. Jadi selama yang saya takut-takutin ini udah selesai. Anak saya udah lahir nih. Udah pulang lah ke rumah saya. Nah saya tuh nanya ke mertua saya, Bu, di sana benar udah nggak ada gangguan-gangguan lagi? Iya benar udah nggak ada apa-apa. Nah itu yang kemarin disangkakan, yang di samping itu sebenarnya ceritanya gimana kalau kata tetangga tuh? Ya sebenarnya tetangga juga aneh. Mereka semua tuh nggak kerja, istrinya nggak kerja, suaminya nggak kerja, tapi anak-anaknya berpendidikan semua. Tapi kok Bu, motornya biasa aja, nggak punya mobil, rumahnya biasa aja. Ya tapi kan berkecukupan. Makannya ada, buat bayar sekolah ada. Ditambah dia tuh punya sawah, punya kebun. Jadi kalau kata mertua saya, dia hartanya itu yang nggak kelihatan Mang E. Kayak sawah, kebun. Kalau untuk gaya hidup sehari-hari mah biasa aja, kayak orang desa pada umumnya. Ya alhamdulillah ketakutan yang selama ini saya alami sudah clear. Sebenarnya ini dendam apa ya? Jadi motivasi mereka itu sebenarnya mau menghancurkan keluarga kita. Karena yang pertama Mang E, dia itu sama mertua ada sengketa tanah yang gak banyak sih. Jadi tanah mertua ini dulunya dipinjam untuk dibikin dapur. Nah dapurnya itu bukan dapur yang kecil Mang E, dapurnya besar. Nah lambat laun tambah lebar, malah di pondasi Mang E, tanah mertua saya itu. Nah mertua ini nggak terima
akhirnya akses jalan yang di samping itu ditutup sama mertua, dan orang itu nggak bisa lewat situ lagi dan harus memutar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kita sangka-sangka kenapa mereka, keanehan-keanehan yang sebelumnya nasi bungkus itu Mang itu udah betul-betul merujuk ke rumah dia. Toh ngapain dia ngasih nasi bungkus ke kita, cuma ke kita doang, dan bilangnya nasi hajatan. Jadi pikiran saya udah merujuk ke sana semua Mang Kalau warga-warga nyangka mereka melakukan pesugihan juga nggak? Iya, sama. Apa Warga-warga curiga juga sama. tetangga? Ya kecurigaannya sama seperti kita. Mereka itu nggak kerja, terus suka kumpul-kumpul Mang kumpul-kumpul dengan pakaian yang terik lah, aneh, hitam-hitam. Ya kalau bisa dibilang sekte mungkin. Jadi berawal dari sengketa tanah ini, mungkin mereka benar-benar emang mau ngehancurin keluarga kita, bahkan sampai ke istri saya. Sekte ini nggak diusir oleh warga? Enggak, Pak RT gitu? enggak Dibiarkan? ada, dibiarkan. Setiap hari apa aja? Enggak setiap hari sih, palingnya sebulan sekali. Enggak malam Jumat juga Mang random aja, yang nggak bisa diperkirakannya jadwalnya mereka seperti apa. Melakukan apa aja itu? Kegiatannya apa maksudnya? Biasanya itu silent, nggak ada suaranya Mang tapi ketika sudah selesai ketawa-ketawa, mereka ketawa-ketawa yang ngeganggu lah. Nah tapi yang nonjolnya ini baunya Mang baunya itu bukan bau dupa, bukan bau kemenyan, tapi bau-bau wangian kayak itu. Jadi janin hilang si mertua ini diambil gitu ya? Ya, Untuk diambil, dijadikan tumbal. dijadikan tumbal. Kira-kiranya gitu. Mm-mm. Terus warga lain ada menerima perlakuan yang sama nggak? Maksudnya kejadian yang sama? Nggak ada, Ada Mang tetangga nggak? nggak ada, Janin hilang gitu? nggak ada Mang Jadi kebetulan karena mungkin sengketa tanah dan punya dendam dengan keluarga kita, mereka ambilnya di kita. Oke, setelah itu istri melahirkan, Iya, sehat semua, nggak ada gangguan lagi ya? nggak ada gangguan lagi Mang Malah justru setelah di ruqyah rumah itu udah alhamdulillah nggak ada gangguan sama sekali. Nah, kelakuan si tetangga seperti apa? Ya biasa aja Mang seperti tidak ada apa-apa, karena kan akses jalan juga udah ditutup tuh untuk lewat ke depan rumah kita. Jadi mereka lewat tuh muter. Kita nggak yang ketemu tiap hari, apalagi kan saya sudah beda rumah. Dan saya tanya ke mertua juga, ya mereka biasa aja. Jadi memang ini sengketa ya? Iya, Dendam lama lah begitu ya? iya betul. Dan akhirnya semua beres. Yang dirugikan hanya keluarganya Gilang. Keluarganya, Yang hilang janinnya itu aja yang paling Iya. parah ya? yang itu ya paling parah. Ada yang ingin disampaikan nggak untuk penonton? Mungkin ada pesan-pesan yang positif yang bisa disampaikan Mas Gilang? Pesan saya Mang untuk semuanya, hindarilah gesekan dengan tetangga. Toh tetangga juga pasti kita nanti suatu saat butuh. Dan dari gesekan-gesekan ini semakin bergesek semakin panas Mang. Ya seperti kisah ini ya. Seperti kisah Jadi saya. dendam berkepanjangan. Betul. Oke, terima kasih Mas Gilang ya. Mudah-mudahan Ya, sehat sama-sama. selalu dengan keluarganya. Tidak lagi kejadian-kejadian seperti ini. Iya. Nah sobat, demikian akhir kisahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Malam itu tenang, tapi tak benar-benar damai. Ibu Amel terbangun dengan tubuh gemetar, merasakan hampa di perutnya. Dan dalam mimpinya, ada wanita tua yang menatap dengan mata kosong dan memaksa segelas air lumpur masuk ke tenggorokannya. Keesokan harinya, kehidupan di rahimnya hilang tanpa jejak. Ruqyah pun sudah dilakukan, dan dari tanah halaman keluar buhul kecil berbentuk pocong. Seolah bumi sendiri menyembunyikan bukti kejahatan gaib yang selama ini disangkal manusia. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan
jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.